Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan materi tentang mampukah kita bersyukur senantiasa. Kita lanjutkan dengan definisi bersyukur senantiasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersyukur mempunyai arti memiliki perasaan dan ungkapan rasa terima kasih yang tulus atas segala sesuatu yang diterima atau dialami. Bersyukur juga mencakup sikap mengakui nikmat-nikmat Tuhan atau kebaikan-kebaikan orang lain, serta bersedia membalas dengan kebaikan atau ucapan terima kasih. Sedangkan kata senantiasa mempunyai arti selalu atau tidak putus-putusnya dalam waktu, tanpa henti dan terus-menerus. Jadi dapat disimpulkan bahwa bersyukur senantiasa diartikan sebagai sikap yang terus-menerus dan konsisten di dalam mengucap syukur atas berbagai hal di dalam kehidupan, baik dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang sulit. Ini adalah sikap mental dan spiritual yang tidak terbatas oleh waktu dan situasi, melainkan menjadi bagian dari cara hidup yang mengakui dan menghargai berkat yang diberikan Tuhan, serta pengalaman hidup setiap saat. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap bersyukur senantiasa? Di dalam Alkitab, konsep bersyukur senantiasa ditekankan sebagai sikap batiniah yang mengakui kebaikan Tuhan dalam segala hal, baik dalam kondisi sukacita maupun dalam penderitaan. Dapat kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang mendukung konsep ini. Yang pertama kita lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, "Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Yang kedua dilihat dari Kolose 3 ayat 17, "Dan apapun juga yang kamu perbuat dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa oleh Dia." Bagian ketiga adalah Mazmur 34 ayat 1 yang berbunyi, "Aku hendak memuji Tuhan pada setiap waktu, selalu terpujilah Dia di dalam mulutku." Kemudian yang keempat adalah diambil dari Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Jadi, bersyukur senantiasa dalam konteks Alkitab adalah sikap yang melekat dalam hati seorang percaya, mengakui bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya adalah bagian dari rencana dan anugerah Tuhan. Ini bukan hanya tentang bersyukur pada saat hal-hal baik terjadi, tetapi tetap mengucap syukur di tengah cobaan dan kesulitan, karena percaya bahwa Allah mengatur segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kemudian kita bertanya, bagaimana caranya supaya kita bersyukur senantiasa? Ada beberapa cara agar kita selalu bisa bersyukur senantiasa. Yang pertama adalah kesadaran akan berkat. Selalu ingat dan menyadari bahwa berkat-berkat yang telah diberikan kita, baik besar maupun kecil, dan merasa mulai hari ini dengan mengingat dan mensyukuri hal-hal yang sifatnya positif di dalam kehidupan kita, seperti kesehatan, keluarga yang baik, pekerjaan yang kita dapat, dan kesempatan lainnya. Yang kedua adalah ucapan terima kasih.
Kita meluangkan waktu secara aktif mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, orang lain, dan diri sendiri atas berkat-berkat dan prestasi yang telah diterima. Mengucap terima kasih dengan tulus dapat meningkatkan rasa syukur kita. Yang ketiga, dengan berdoa syukur. Jadikanlah doa sebagai cara untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Berdoalah dengan bersyukur atas anugerah yang diberikan, baik dalam doa rutin maupun dalam doa spontan sepanjang hari. Yang keempat, memiliki jurnal atau catatan syukur. Caranya ialah buatlah jurnal atau catatan harian di mana Anda mencatat hal-hal untuk disyukuri setiap hari. Ini akan membantu kita untuk lebih sadar akan berkat-berkat yang mungkin terlewatkan jika kita tidak mencatat. Yang kelima adalah melayani dan memberi. Adalah salah satu cara terbaik untuk mengekspresikan syukur adalah dengan cara melayani orang lain dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga membantu mengubah fokus dari diri sendiri kepada kebutuhan orang lain. Yang keenam adalah mempertahankan perspektif yang positif. Dengan cara mengembangkan sikap mental yang positif, dapat membantu kita selalu bersyukur di dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh dapat membantu memelihara sikap syukur senantiasa. Yang ketujuh, penghargaan pada hal-hal yang bersifat kecil. Belajar untuk selalu menghargai momen-momen kecil di dalam kehidupan sehari-hari, seperti melihat matahari terbit, melihat senyum seseorang, atau momen bersama keluarga. Ini membantu kita untuk selalu mengenali bahwa Tuhan selalu hadir di dalam detil kecil hidup kita. Yang kedelapan adalah menyadari arti kehidupan. Dengan memahami tujuan hidup dan mempertimbangkan bagaimana segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, kita dapat berkontribusi untuk pertumbuhan dan penerimaan kasih Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah mudah kita bersyukur senantiasa? Bersyukur senantiasa tidak selalu mudah karena manusia cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga mengganggu rasa syukur. Beberapa alasan mengapa bersyukur senantiasa tidak mudah, meliputi yang pertama, adanya tantangan dan kesulitan. Saat menghadapi masalah atau tantangan berat di dalam kehidupan, sulit seseorang untuk berasa bersyukur. Kondisi ini sering membuat fokus kita tertuju hanya pada masalah dan kesulitan, bukan hal-hal positif yang tetap ada di sekitar kita. Yang kedua adalah adanya kebiasaan negatif. Kebiasaan atau pola pikir negatif dapat menghalangi kita untuk melihat dan menghargai berkat-berkat yang telah kita miliki. Jika kita terbiasa mengeluh atau merasa tidak puas, maka bersyukur senantiasa menjadi tantangan sendiri. Ketiga adalah kesibukan dan distraksi. Kehidupan modern seringkali memberikan banyak kesibukan dan distraksi yang membuat kita lupa untuk bersyukur. Kita dapat terjebak di dalam rutinitas harian tanpa mengambil waktu untuk merenungkan dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Yang keempat adalah kesombongan atau kebanggaan. Terkadang perasaan sombong atau bangga atas pencapaian atau status kita dapat menghalangi kita untuk merasa bersyukur. Kita merasa bahwa segala sesuatu adalah hasil dari usaha dan keahlian sendiri atau pribadi, tanpa mengakui bahwa semua itu berkat yang datang dari Tuhan. Meskipun tidak selalu mudah bersyukur, senantiasa bisa dipelajari dibangun sebagai sikap hidup yang positif. Hal ini dengan melibatkan kesadaran diri, latihan mental,
dan pilihan untuk mengalihkan fokus dari hal-hal negatif kepada hal-hal yang sifatnya positif di dalam kehidupan. Dengan cara berpraktek yang konsisten dan tekad untuk mengembangkan rasa syukur, kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk bersyukur dalam setiap situasi yang kita hadapi. Marilah kita melihat teladan tokoh-tokoh Alkitab dalam bersyukur. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang dikenal selalu bersyukur atau menunjukkan sikap pengucapan syukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah Raja Daud. Ia seringkali mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan melalui mazmur-mazmurnya. Banyak mazmur yang ditulis berisi pujian dan syukur atas segala berkat dan perlindungan Tuhan. Contohnya adalah di Mazmur 100 adalah mazmur syukur yang sangat terkenal. Yang kedua adalah Nabi Daniel. Ia dikenal karena selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, bahkan saat ia menghadapi bahaya yang besar. Ketika ada perintah dari raja yang melarang berdoa kepada Tuhan, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dengan membuka jendela menghadap Yerusalem dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu bisa dilihat pada Daniel 6 ayat 10. Tokoh yang ketiga adalah Rasul Paulus. Ia sering menulis tentang pentingnya bersyukur di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaatnya. Contohnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Meskipun mengalami banyak penderitaan dan kesulitan, Paulus selalu menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan. Tokoh yang keempat adalah Bunda Maria. Ia menunjukkan sikap syukur dan pujian kepada Tuhan ketika dia menerima kabar bahwa dia akan menjadi ibu Yesus. Di dalam kidung pujiannya yang dikenal sebagai Magnificat di Lukas 1 ayat 46-55, Maria mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Tokoh yang kelima adalah Nabi Ayub. Walaupun Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, dia tetap menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 21, setelah kehilangan semua harta dan anak-anaknya, Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Beberapa tokoh ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala situasi, baik di dalam kebahagiaan maupun dalam kesulitan. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Materi hari ini mengajarkan kita bagaimana kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.